Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat lebih akrab dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, boleh kirimkan cerita sahabat ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan di sini secara langsung saya ingin mengundang sahabat semua untuk datang ke studio sebuah kisah misteri untuk menceritakan cerita sahabat secara langsung di segmen Sahabat Misteri. Untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya boleh datang, boleh hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini untuk diarahkan untuk sampai ke studio kami yang ada di Jambi. Dan di video kali ini kembali satu kisah kiriman dari seorang sahabat akan saya bawakan, yang mana kisah ini berasal dari Pulau Kalimantan, menceritakan teror hantu wanita yang meninggal dunia di perkebunan sawit dengan cara yang sangat mengenaskan sekali. Teror hantu wanita cantik ini masih dapat dirasakan warga pekerja di perkebunan sawit tersebut sampai dengan hari ini di tahun 2023. Sahabat yang mengirimkan kisah ini ingin berbagi pengalaman yang beliau alami mengenai teror hantu wanita cantik yang meninggal di perkebunan sawit. Penasaran dengan kisah yang ingin saya bagikan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di tahun 2014, sebuah kejadian yang cukup menggemparkan warga di sini terjadi, yang mana kejadian ini berlatar tempat di Pulau Kalimantan, di sebuah perkebunan sawit yang sangat luas sekali. Ribuan hektar perkebunan sawit terbentang atas satu nama perusahaan yang mengelolanya. Seperti tempat atau latar tempat kejadian yang ingin saya ceritakan di video kali ini. Narasumber yang membagikan kisah ini bernama Rizal. Beliau merupakan salah satu pekerja di perusahaan sawit tersebut, yang mana Rizal bekerja sebagai sopir. Jadi banyak staf-staf yang mengelola perkebunan sawit tersebut di lahan kurang lebih sekitar 2.000 hektar. Ini dikelola oleh satu perusahaan, dan di lahan 2.000 hektar tersebut ini banyak posko-posko penjagaan. Setiap kapling ini ada posko, setiap kapling ada posko penjagaan, dan ribuan posko penjagaan yang ada di sana dikelola oleh dua pusat kontrol atau kantor utama yang ada di perusahaan tersebut. Rizal lah di sini yang ditunjuk sebagai sopir. Sopir yang ada di perusahaan tersebut dibagi juga menjadi beberapa bagian, bidang-bidang tertentu. Ada yang menjadi sopir buah, ini adalah sopir panen. Jadi setiap buah sawit yang panen itu truk besar, ya, truk dump truck itu bakal keliling memuat sawit-sawit ini lalu diantarkan ke pabrik untuk diolah. Itu namanya sopir buah. Ada juga lagi, ya, sopir karyawan. Nah, Rizal inilah ditempatkan menjadi sopir karyawan. Karyawan-karyawan yang bekerja di ladang sawit tersebut ini banyak.
Bukan cuman sebagai penodol sawit, bukan cuman sebagai pemupuk, tapi ada juga ahli di bidang pertanahan, ahli di bidang perkebunan, orang-orang hebat, orang-orang penting yang setiap harinya ini dibawa sama Rizal dari mes, pusat mes yang ada di pinggiran desa. Ini dibawa masuk dari posko utama ini masuk ke lahan perkebunan sawit, baik itu sawit yang sudah ditanam maupun sawit yang baru mau ditanam. Kandungan tanahnya harus dicek, ya, pokok sawit itu harus dikontrol terus. Jadi setiap hari rutinitas Rizal ini mengantarkan pekerja bolak-balik dengan mengendarai satu mobil perusahaan. Kita sebut saja ya, mobil perusahaan itu adalah mobil double cabin. Mobil double cabin yang dikendarai Rizal sehari-hari, kurang lebih sudah sekitar 5 tahun dia bekerja di sana sampai di tahun 2014 itu. Mobil double cabin inilah yang menjadi satu-satunya saksi bisu dari kejadian misteri yang dialami oleh Rizal. Jadi Rizal menceritakan di sini, 2000 lahan perkebunan sawit itu bukan lahan yang sempit. Ini sangat luas sekali. Mungkin kalau diceritakan 2000 hektar, bisa lah kita berimajinasi, membayangkan palingan semana sih luasnya, tapi kalau dijelajahi ini sangat luas sekali. Nah, jadi 2000 hektar lahan perkebunan sawit ini memang dikelola oleh satu perusahaan besar, tapi ya, sumbangsih dari masyarakat setempat ini tetap diserap karena perbatasan dari 2000 hektar perkebunan sawit ini berbatasan dengan beberapa desa. Beberapa wilayah yang sudah dimukimi oleh warga asli atau warga setempat ini sudah dari dulu. Jadi PT yang menggarap 2000 hektar perkebunan sawit ini pendatang lah jatuhnya di sana. Jadi warga-warga banyak juga yang diserap tenaga kerjanya sebagai buruh untuk memanen, tukang dodos kalau saya bilang di Jambi itu namanya. Ada juga untuk pupuk. Ya, ini juga orang-orang lokal, warga setempat. Nah, jadi kalau ada satu kejadian, ya misalnya di desa A yang berbatasan langsung dengan 2000 hektar perkebunan sawit, ini pekerja-pekerja itu sambil jalan, sambil kerja, mereka ini membicarakan hal-hal yang baru terjadi. Misalnya ada yang meninggal kah, misalnya ada yang hajatan lah, ada apalah, ada maling lah. Ini sering didengar oleh Rizal. Sedangkan Rizal sendiri, beliau ini berasal dari satu daerah yang lumayan jauh lah dari desa tempat perkebunan sawit itu digarap. Beda kabupaten, tapi masih tetap di satu wilayah, yaitu Kepulauan Kalimantan. Jarak kampung tempat Rizal tinggal dengan lahan perkebunan sawit tersebut, ini kalau ditempuh dengan mengendarai mobil sendiri, kalau Rizal sering bolak-balik pulang kampung gitu ya, ini kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah. Jarak yang lumayan jauh, tapi Rizal sudah merasa dekat karena sudah 5 tahun. Dia bolak-balik sebulan sekali, bahkan 2 minggu sekali. Kalau ada kesempatan libur, Rizal pasti akan pulang. Rizal yang usianya pada saat itu di tahun 2014, ini sudah menginjak usia 34 tahun. Tapi Rizal masih seorang perjaka. Rizal belum memiliki istri, apalagi anak. Belum kepikir, kata Rizal, di waktu itu untuk mencari istri. Karena pekerjaan yang ditekuni oleh Rizal ini merupakan sebuah peluang emas. Karena di tahun 2014, gaji Rizal sebagai sopir di perusahaan sawit tersebut ini tergolong cukup besar. 4.800.000 rupiah diterima Rizal sebagai gaji pokok. Belum lagi uang lembur, belum lagi uang makan, dan ditambah lagi tips yang diterima oleh Rizal. Karena Rizal ini bawa karyawan ya, bukan sembarang karyawan yang dibawa sama Rizal di mobil double cabinnya itu. Ya, mobil double cabin itu cuma muat maksimal 4 orang. 1 orang di depan, di samping sopir, 3 ini duduk empit-empitan di belakang. Itu udah maksimal. Ya, karena space di belakang itu kecil, nggak terlalu besar. Nah, 4 orang yang selalu dibawa sama Rizal ini orang-orang yang berkepentingan, yang punya proyek, yang dapat job besar di perusahaan sawit tersebut. Karena servis Rizal ini bagus, orang-orang yang dikontrak sebagai peneliti tanah, misalnya 2 bulan, ini merasa puas. Rizal ini diperintah, bang, habis ini kita kesini bang, kesini.
yang mempermudah kerja orang-orang itulah. Rizal dikasih tips, setiap orang ini selesai kontrak pasti dikasih tips. Itu bukan nilai yang kecil. 500.000 di Kalimantan di lahan perkebunan sawit, ini sama dengan artinya sebungkus rokok. Itulah digambarkan oleh Rizal. Dan dengan kerja cekatan, cepat, tepat, dan tidak teledor, Rizal ini pun diberi kepercayaan penuh oleh manajer lapangan yang ada di Blok B. Blok B perkebunan sawit tersebut yang terletak di bagian paling ujung, paling belakang dari 2000 hektar perkebunan sawit yang ada di sana. Kita sebut sajalah dengan nama Kojimi. Kojimi merupakan seorang warga Tionghoa. Kojimi sangat akrab dan sangat dekat sekali dengan Rizal. Banyak driver-driver yang ada di sana, tapi kalau Rizal lagi di dalam, Kojimi ini lebih memilih untuk menunggu 2 jam, 3 jam Rizal sampai baru dia masuk lagi ke dalam. Disopirin sama driver lain, Kojimi tidak nyaman. Karena jalan berlubang, jalan tanah, ditambah lagi kalau hujan. Kalau drivernya nggak lihai, penumpang ini perutnya bakal kegoncang. Itulah yang menyebabkan Rizal ini menjadi anak emas di perusahaan sawit tersebut. Sampai di mana satu waktu Rizal yang diunggulkan, Rizal yang disayang oleh Kojimi sebagai manajer lapangan yang ada di sana, tiba-tiba menghadap Kojimi dengan wajah serius dan mengatakan, maaf, kayaknya saya nggak bisa lanjut lagi kerja di sini. Loh, kenapa, Jal? Apa yang salah? Siapa yang bikin salah sama kamu? Biar saya tegur. Bukan, semua orang lapangan baik-baik saja kok. Lalu apa? Gaji. Ya sudah, gaji kamu untuk bulan depan saya naikkan. Saya setarakanlah dengan pegawai-pegawai yang ada di kantoran sana. Bukan masalah itu juga kok. Gaji yang saya terima, 48, Rizal bilang, itu sudah lebih dari cukup untuk saya. Besar sekali. Tapi alasan saya untuk keluar ini tidak ada salah dari perusahaan ini, tapi permintaan dari kedua orang tuaku. Mendengar kalau alasannya adalah permintaan dari kedua orang tua, Kojimi pun di sini tidak dapat menahan Rizal. Cuman pesan Kojimi satu, suatu saat nanti, suatu hari nanti, selagi aku masih di perusahaan ini, kalau kamu butuh kerja, kamu tinggal datang, ambil kunci mobil, kamu jalan lagi kerja seperti biasa. Nggak perlu interview, nggak perlu apa lagi. Saya yang menjamin. Itu jaminan dari Kojimi. Saking kan Rizal ini dipercaya. Nah, sekarang apa alasan Rizal ini tiba-tiba resign dari tempat yang menjadi peluang emas untuk kehidupannya? Inilah ceritanya. Di satu waktu, Rizal yang istirahat di jam 1 siang, di tengah hari lah. Rizal ini biasanya kembali ke camp, yang mana camp tempat Rizal istirahat, tempat Rizal tidur lah jatuhnya ya selama bekerja di sana. Camp ini berdampingan dengan kampung warga. Kita sebut saja dengan kampung sawit muda. Kampung sawit muda, penduduknya ini tidak terlalu ramai. Mungkin kalau digambarkan sama Rizal, ya paling banyak itu sekitar 56 sampai 60 kakak lah. Itu pun jarak rumah mereka tidak terlalu padat, jauh sekali. Nah, camp tempat si Rizal ini tinggal ya, ini adalah camp terakhir dari 2000 hektar perkebunan sawit tersebut. Dari camp tempat Rizal tinggal ini, ya, itu ujung dari 2000 hektar itu kurang lebih sekitar ada 16 kilo lah. Dan di 16 kilo itu berarti ada 16 pos. 1 kilo itu 1 peta. Itu seluruhan aja tuh kebun sawit itu. Dan di ujung pos 16 itu adalah pos terujung dari perusahaan kelapa sawit ini. Dan itu adalah pos yang pertama kali dibangun. Sawit yang ada di sana itu tinggal menunggu waktu peremajaan. Buahnya udah tidak lebat lagi, pokoknya udah tinggi-tinggi. Ini tinggal ditumbangin aja. Jadi yang masih aktif itu cuma batas pos 12. Selebihnya ke belakang itu udah tidak pernah lagi ada pekerja yang lewat di sana. Cuman kanal-kanal yang ada di ujung sana ya, di pos 16 sampai ke pos 13 ya,
ini dimanfaatkan oleh warga setempat, warga sawit muda ini untuk tempat mencari ikan. Pihak perusahaan pun tidak melarang. Silahkan, asal masih dengan cara konvensional. Mau dipancingkah, mau dijalakah, silahkan, asal jangan diracun dan disetrum. Ambillah sepuas kalian. Toh ini juga tanah kalian. Kami di sini cuma menumpang untuk bercocok tanam. Itulah baiknya perkebunan sawit tempat si Rizal bekerja. Jadi dengan adanya hubungan baik antara warga setempat dengan perusahaan, mereka ini pun yang tinggal di pos yang berbatasan dengan kampung sawit muda, mereka nyaman sekali. Banyaklah warga-warga kampung sawit muda ini membantu apa yang tidak dapat diselesaikan, misalnya ada yang sakit, ya perlu tukang urut, ini nggak perlu lagi jauh-jauh, langsung ada, ya anak-anak kecil itu tinggal dipanggil, sini tolong panggilin si bapak A tukang urut, datang tukang urut. Dan hubungan mereka sangat baik sekali, sampai di mana pada suatu hari, suatu siang ketika si Rizal tengah beristirahat, heboh lah nih di kampung sawit muda seorang bapak yang bernama Pak Somad, nama yang sudah disamarkan. Pak Somad ini tidak dikenal sama si Rizal. Siapa itu Pak Somad? Karena kan tidak semua warga yang di kampung sawit muda dikenal sama si Rizal ini. Jadi mendengar kabar kalau Pak Somad ini heboh. Sudah seharian masuk 2 hari, anak gadisnya yang berusia 23 tahun ini hilang dari rumah. Yang mana anak gadis dari Pak Somad ini memang disebut sama warga yang ngasih informasi kalau kehilangan anak gadis Pak Somad ini bikin heboh. Itu adalah seorang perempuan yang sangat elok sekali parasnya, sangat cantik sekali, namun ada sedikit keterbelakangan mental lah, atau kekurangan dari gadis cantik tersebut disebabkan karena masa kecilnya. Gadis ini sering demam tinggi, step. Keluarganya Pak Somad, bapaknya ya, pada saat itu perekonomiannya sangat sulit sekali. Jadi tidak bisa bawa ke dokter, cuman dibawa untuk berobat kampung. Penanganan yang tidak tepat sampai di mana anak ini pun mengalami sedikit gangguan pada mentalnya. Dia yang sudah berusia 23 tahun, di sini tidak mengerti banyak hal. Di sini dia tidak begitu paham dengan apa yang harus dilakukan anak berusia 23 tahun. Jangankan hal-hal yang aneh, disuruh ibunya untuk menanak nasi. Beras disuruh dicuci, beras itu habis, diubek-ubek sama dia, dimainin layaknya seperti mainan. Nah, itulah gambaran wanita cantik anak Pak Somad yang dikabarkan menghilang. Rizal yang mendengar turut prihatin dan turut mendoakan dalam hati, semoga aja lah anak Pak Somad yang berbeda dari anak-anak gadis pada umumnya, ya ini bisa segera ditemukan. Sehari Rizal mendapat kabar anak Pak Somad belum ditemukan. Masuk hari kedua belum juga ditemukan, masuk di hari ketiga ini belum juga ditemukan. Loh, pihak keluarga, pihak kampung sawit muda ini masa tidak melapor ke pihak berwajib? Nah, disitulah Rizal ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Seperti apa kronologi kehilangan anaknya si Pak Somad ini? Masuklah Rizal ke kampung sawit muda. Di situ dia tidak bertatap langsung dengan Pak Somad atau istri atau keluarga dekatnya, cuman bertanya kepada bapak-bapak yang nongkrong di warung yang tengah membicarakan kehilangan anaknya si Pak Somad. Diceritakan anak gadisnya ini tidak pernah keluar rumah, tuh tidak pernah. Jadi pada saat hilang Pak Somad ini sedang ke ladang. Ya, Pak Somad punyalah beberapa peta lahan perkebunan sawit di pinggiran perbatasan kebun sawit perusahaan, yaitu adalah beberapa peta yang dikelola mandiri oleh Pak Somad. Nah, ketika Pak Somad ini tengah mengurus kebun sawitnya di siang hari, biasanya anak Pak Somad ini, kalau istri Pak Somad sehat, pasti selalu dibawa sama Pak Somad. Pak Somad ke kebun sawit, dibawa ke kebun sawit. Pak Somad pergi ke pasar, dibawa sama Pak Somad. Tapi pada saat itu, istri Pak Somad ini lagi demam. Ya, nggak enak badan. Jadi di rumah Pak Somad pun menitipkan anak gadisnya, Bu, kalau anak gadis kita ini aku bawa, gimana nanti aku mau kerja? Pastilah dia ngikut, kalau enggak dia main kemana-mana nanti susah nyarinya. Kamu di rumah, bisa kan?
titip anak nih, ya jangan teledor kamu, anak aku tinggal. Istri Pak Somad menjawab, ya udah tinggal aja Pak, palingan nanti pintu tinggal aku kunci, ditinggallah anak gadis itu. Tapi ketika Pak Somad keluar, istri Pak Somad yang masih rebahan di atas tempat tidur lupa untuk mengunci pintu, dan disitulah anak gadis Pak Somad keluar dari rumah menghilang entah kemana. Dari hari itu, dari siang itu, anak gadis Pak Somad belum ditemukan sampai di hari ketiga ketika Rizal mencari informasi tentang kehilangan anak gadis itu di desa Sawit Muda. Rizal tak dapat membantu apa-apa. Rizal cuman dapat prihatin dan turut mendoakan. Dan pada suatu ketika, ya, di waktu yang berbeda sedikit lah, ya, dari kabar hilangnya anak gadis si Pak Somad ini, Rizal memang ini sibuk jadwalnya, karena di camp tempat Rizal tinggal ini mau dibikin lebih luas lagi nih, ya, pengen dibikin pavilion lah. Kalau saya bilang tuh pavilion tuh kayak mes, tapi ini lebih elit lagi. Ini akan ditempati oleh petinggi-petinggi perusahaan kalau mereka sedang liburan, kalau mereka sedang ingin mengecek perkebunan sawit mereka. Jadi dengan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, pembangunan pavilion itu pun bukan perkara yang sulit. Semua barang-barang didatangkan dari luar pulau, termasuk pekerja-pekerja yang handal, pekerja-pekerja yang sangat profesional sekali. Rizal lah yang menjemput pekerja-pekerja tersebut, yang mana Kojimi yang memerintahkan Rizal untuk menjemput pekerja ini dari kota. Karena mereka ini baru tiba naik pesawat, mereka didatangkan dari Pulau Jawa. Jal, besok tuh pagi, kamu sudah standby di bandara. Kamu jemput 4 orang pekerja untuk membangun pavilion, tempat bos tinggal. Jangan sampai telat, nanti mereka bingung, kesini tuh pakai apa. Siap, Rizal bilang. Nah, pagi sekali, Rizal sudah sampai di bandara. Ya, dengan kode pengenal, Rizal pun segera dapat ditemui sama 4 orang yang dijemputnya yang berasal dari Pulau Jawa. Singkat cerita, dibawa lah naik ke dalam mobil. Perjalanan cukup panjang, dan di perjalanan yang cukup panjang itu Rizal agak sedikit merasa berbeda nih, dengan 4 orang yang dijemputnya ini dengan orang-orang yang biasa dijemput Rizal selama 5 tahun. Obrolannya, omongannya, maaf, ini tidak jauh dari selangkangan. Seakan-akan mereka berempat ini layaknya seperti cover boy yang masuk ke satu daerah dan akan diperebuti oleh wanita-wanita cantik yang ada di daerah tersebut. Rizal sempat berkata dalam hati, kaca spion mobilku ini memang kurang besar, tapi cukup lah untuk melihat wajah kalian, tampang kalian, cocok nggak kalian ngomong seperti itu di tanah Kalimantan. Nggak tahu kalian, tanah Kalimantan, segenggam tanah itu bisa berubah menjadi emas. Itulah filosofi ketika orang bekerja di wilayah tambang yang ada di Kalimantan dan di perkebunan sawit yang ada di Kalimantan. Uang 500.000 itu cuman diukur sebungkus rokok. Seperti itulah Rizal katakan. Jadi orang-orang ini belum tahu pasti, belum tahu betul gimana Kalimantan ini, bos. Jadi ya Rizal cuma mendengar aja. Nah, sampailah Rizal ini mengantar mereka ke mes, bertemu dengan Kojimi langsunglah keesokan harinya, ya, memberikan istilahnya gambaran lah, ini yang mau dibangun, dibentang sama Kojimi, dilihat apa saja yang dibutuhkan, dan kontrak mereka di sini singkat. Pavilion itu tidak banyak, cuman 3 unit pavilion yang dibentuk ini dari kontainer. Nah, jadi kontainer-kontainer itu kan harus dipasang AC, harus dipakein tiang ya, karena mau dibikin tinggi kayak rumah panggung. Nah, itu tugas orang itu nggak terlalu berat sebenarnya, nggak terlalu besar, jadi kontraknya pun singkat. Rizal sempat mendengar mereka ini cuma dikontrak kurang lebih sekitar 2 bulan, karena cuma membangun 3 pavilion, 3 kontainer yang cuma mau dibangun sama mereka, dan di tengah jalan. Pavilion belum selesai. Keempat orang ini tiba-tiba mendesak sekali mencari Rizal dan minta diantarkan untuk pulang. Dengan alasan yang satu beda, yang satu beda, tanpa sepengetahuan Kojimi. Alasan mereka mengatakan kalau Kojimi sudah mengizinkan. Ya udah, dibawa sama Rizal, diantar ke kota, dan di kota mereka tidak mau diantar ke bandara. Mereka minta tinggal di sana aja, dan mereka akan meneruskan perjalanan untuk pulang secara sendiri-sendiri. Rizal yang awalnya sama sekali tidak curiga, tidak tahu apa-apa lah ya,
terserahlah, yang penting tugasku kulakukan. Dan sesampainya Rizal kembali ke wilayah perkebunan, Ko Jimmy nanya, kemana orang-orang itu, Jal? Kok kerjaannya setengah jadi? Mereka udah minta pulang. Kamu yang antar ya? Iya, saya yang antar kok. Kok kamu anterin? Ya, mereka bilang kan sudah izin sama Koko. Mereka bilang kan cuma sebentar, beberapa hari. Ya saya enggak tahu menau. Ya udahlah. Enggak becus tuh orang kerja, enggak sampai selesai, ditinggalkan. Itu yang dikatakan Ko Jimmy, ya sudah, selesai permasalahan itu. Nah, jadi beberapa hari setelah si Rizal ini mengantarkan orang ini pergi menghilang, barulah di sini kabar kehilangan anak Pak Somad terdengar. Belum ada kaitannya ya tentang apa yang terjadi dengan situasi yang ada di lapangan. Rizal pun di sini kembali melakukan aktivitas seperti biasa sampai di mana hari ke-7 dikabarkan anak Pak Somad belum ditemukan. Salah satu warga yang berasal ya dari desa Sawit Muda, kita sebut saja dengan nama Pak Imron. Pak Imron yang memang kegiatan sehari-harinya ini membantu pekerjaan yang ada di perkebunan sawit tersebut yang bertugas sebagai tim pemanen. Jadi dari pagi Pak Imron ini manenin sawit-sawit yang bisa dipanen. Batas jam kerja Pak Imron ini cuma batas di jam 4 sore. Nah, waktu senggang dari jam 4 sore menjelang malam tiba. Ini setiap harinya selalu dimanfaatkan oleh Pak Imron dan rekan-rekannya untuk mencari ikan di kanal yang ada di ujung sana. Di pos 16, pos 15, pos 14, dan pos 13. Yang mana pos-pos tersebut sudah tidak ditempati lagi. Sawit-sawitnya tinggal menunggu masa peremajaan saja. Pada sore itu, Pak Imron tidak ditemanin sama teman-temannya. Dia seorang diri, mengendarai sepeda motor tuanya. Dari jam 4 sore masuk dia ke ujung 16 kilo jaraknya loh sahabat-sahabat. Dari perbatasan Mes dengan desa Sawit Muda itu ke ujung ke pos 16 itu 16 km. Jalan tanah merah, kalau hujan becek. Pak Imron santai aja dia, pakai motornya dengan membawa perlengkapan pancing dan pulang nanti dari pos 16 pasti dapat dipastikan Pak Imron akan membawa hasil buruannya, kalau ndak ikan gabus, ikan toman yang ukurannya monster-monster. Cuman itu target dari Pak Imron. Dan di sore hari itu, Pak Imron ini pulang agak sedikit cepat karena dia merasa cemas. Pak Imron ketika mancing di sekitaran pos 16. Di sini dia mencium kayak ada aroma apa nih? Kayak aroma-aroma ndak sedap. Bau busuk. Dicari di sekitar bangkai ikan, tidak mungkin. Atau jangan-jangan biawak kali ya mati. Tidak mungkin juga. Kalau babi, selama aku manen di sini, tidak pernah aku ketemu bangkai babi. Jadi bau busuk apa ini? Yang mana sumbernya ini belum dapat diketahui, belum dapat ditemukan sama Pak Imron. Bau busuk itu berasal dari mana? Tapi firasatnya sudah tidak enak. Lantas di sini menjelang maghrib, Pak Imron pun langsung pulang. Pulang sampai ke rumah. Beliau tidak menceritakan apapun. Ya, keesokan harinya, jam 4 sore sudah selesai nih kerja. Datang lagi lah dia ke tempat itu. Dan di hari ke-8 tepatnya, ya, saat dikabarkan anak Pak Somad hilang, Pak Imron di sini memarkirkan sepeda motornya pas di depan pos 16. Digambarkan pos 16 itu kayak pos security ya, pos satpam. Bangunan permanen yang terbuat dari beton, ya, dari semen dan batu bata. Pintunya itu, ini tidak ada daun pintu. Jadi pintu plong, bagian samping dari pintu sebelah kiri, itu ada jendela yang merupakan kerangkeng besi. Sedangkan sebelah kanan dari sisi pintu itu langsung tembok, ya, garis lurus ke belakang. Ukuran pos tersebut tidak terlalu besar. 2x3. 2 meter kali 3 meter. Di dalam pos ini tidak ada apa-apa. Di depan kerang besi atau jendela ya, jendela di pos tersebut, ini meja semen
yang terbuat dari semen itu jadi meja, dan di bawahnya itu bangku panjang terbuat juga dari semen. Nah, di sore itu Pak Imron ini memarkirkan motor pas di depan pos 16 karena cuaca agak sedikit mendung. Motor Pak Imron ini motor butut, kalau kena hujan karburatornya celaka lah. Jadi dimasukkanlah sedikit kepala motor itu ke dalam pos 16, dan di situ Pak Imron mencium aroma busuk yang sangat pekat sekali. Ditambah lagi, ketika ban motornya itu masuk ke dalam pos 16, dia melihat itu belatung berasal dari mana. Melentang-lenting, dan jumlahnya banyak sekali. Hei, berarti di sini nih, sumber bangke yang bau busuk itu ya berasal dari dalam pos ini. Tapi bangke apa ya yang busuk yang disimpan di sini? Setahu aku, cuman aku yang warawiri ke sini. Atau jangan-jangan masih berpikir positif. Ada yang mancing, lupa naruh ikan di sini, ikannya busuk, tapi bangke ikan ndak sebusuk ini. Pak Imron ragu, dia masuk ndak ya? Nanti ada apa-apa. Dan akhirnya cuaca pun di sini semakin mendung. Pak Imron memutuskan untuk pulang. Tancap gas pulang sampai ke desa Sawit Muda. Ini kan masih sore, baru jam 4 lewat. Pak Imron mengabarkan kepada teman-temannya yang biasa ikut mancing di pos 16. Kemarin ada yang mancing nggak? Nggak ada. Kan kamu sendirian ke sana kemarin. Nggak, sebelum aku. Atau siang. Nggak ada. Memang ada apa, Ron? Itu di pos 16. Ada bok busuk, ada bok bangke. Serius kamu? Iya. Aku aja nggak jadi mancing. Geli aku ngeliat belatungnya di sana. Jangan-jangan, kata salah satu teman dari Pak Imron. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan anak somat, Ron. Anak somat kali di sana. Hei, kamu ngomong jangan sembarangan. Yuk, kita periksa yuk. Ayo, pergilah mereka. Ada sekitar 6 orang. Pakai sepeda motor berboncengan, sampailah di pos 16. Waktu di sini sudah semakin senja. Yang mana mereka ini kan mulai warawirinya itu dari jam 4 lewat. Sampai ke sana, gelap mulai datang. Mereka yang mengandalkan lampu motor sebagai cahaya penerangan mulai mencari. Di mana nih bau busuk yang berasal dari pos ini? Pos itu tidak terlalu besar ya, sahabat-sahabat, 2 kali 3 meter. Nah, bangku yang terbuat dari semen, ini di bawahnya kan ada polongan. Ya. Jadi bangku itu nempel sama tembok, di bawahnya itu ada sedikit celah lah, ya palingan sekitar 40-50 cm lah. Nah, di situ ternyata ada sesuatu yang terbungkus rapi dalam karung berwarna putih. Dan belatung-belatung itu berasal dari sana. Mereka yakin itu sumber bau busuknya di situ. Mereka di sini main suruh-suruhan. Ron, kan kamu yang tahu pertama. Kamu cek, lihat apa isi dalam plastik. Babi kah? Apakah? Kamu kan yang nuduh kalau itu anak somat. Coba kamu cek. Akhirnya dari 6 orang yang pergi ke sana untuk mengecek di waktu yang sudah mendekati maghrib, muncullah satu orang yang berani, kita sebut saja dengan Pak A, ya, Pak Amin gitu ya. Pak Amin ini yang berani dengan menggunakan kayu ya. Dia mencoba untuk ditusuknya kayak gini. Ditusuk, ditarik biar karung itu robek. Dan ketika si Pak Amin nusuk bagian ujung karung tersebut, ditarik dengan kayu yang dipegangnya, itu yang ketarik keluar itu rambut yang panjang. Nah, disitulah mereka berenam ini mengucap Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu manusia, itu pasti manusia, itu rambut manusia. Tapi belum tahu nih, itu rambut siapa. Mereka tidak berani untuk melakukan pengecekan karena takutnya apa yang dikira oleh temannya si Pak Imron itu benar. Anak gadis Pak Somad berada di bawah kursi batu di dalam karung putih. Mereka bergegas meninggalkan pos 16. Mereka langsung menuju rumah Bapak Kepala Desa untuk mengabarkan penemuan yang mereka temukan pada sore hari itu. Dan sesampainya di rumah Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa tidak juga berani untuk memimpin mereka melihat apa yang sebenarnya ada di dalam karung. Bapak Kepala Desa langsung memutuskan untuk menghubungi pihak berwajib, tapi tidak menghubungi Pak Somad yang memberi kabar kalau anakku sampai hari ini belum ditemukan. Karena takutnya
Ini bukan anak Pak Somad, tapi kita sudah bikin cemas si Somad. Ya udah, nggak usahlah, kata Bapak Kepala Desa. Pergilah mereka beramai-ramai dengan pihak berwajib, ramailah nih. Ya, tapi Rizal nggak ikut. Yang sebagian anak-anak yang kerja ya, yang ada di camp semuanya pada ngeliat. Tapi pada saat itu Rizal ini sedang mengantarkan bos Jimmy, Ko Jimmy ini ke kota untuk membeli perlengkapan pribadinya. Jadi Rizal nggak tahu bahwa di pos 16 ini ditemukan jenazah seseorang. Pergilah ke sana beramai-ramai dengan pihak berwajib, didampingi juga dengan pihak perwakilan dari perusahaan sawit tersebut. Karena ini kan penemuannya di lokasi sawit mereka. Jadi harus disaksikan oleh petinggi lah, salah satu perwakilan. Datanglah ke sana dan pihak berwajib di sini mencoba untuk mengevakuasi karung yang tersumpal di bawah kursi beton. Ini mengenaskan sekali. Saya membayangkannya saja ini gila. Dalam suasana gelap, penerangan mengandalkan mobil polisi, cahaya lampu mobil polisi. Pihak yang berwajib mulai mengeluarkan karung tersebut. Ukurannya besar, seukuran tubuh orang dewasa. Dikeluarkan, perlahan dibuka. Dan ketika dibuka, di dalam karung, itu adalah jasad seorang perempuan yang sudah tidak dapat dikenali lagi. Tubuhnya sudah membusuk, tubuhnya sudah dipenuhi oleh belatung. Pihak berwajib di sini tidak dapat mengidentifikasi langsung di lokasi dan segera memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketika sudah dipastikan itu jenazah seorang perempuan, walaupun wajahnya tidak dapat dikenali, tapi salah satu warga di sini yakin kalau itu adalah Ita. Itu adalah anak gadis Somad, rambutnya persis panjang, ikal seperti itu. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, sahabat-sahabat, jenazah perempuan yang ditemukan di dalam karung, ketika karung itu dibuka, ini sudah dalam keadaan tanpa busana, telanjang. Dan apa yang dikira warga, yang diterka oleh teman dari Pak Imron, ini benar. Ketika pihak polisi melakukan uji forensik, otopsi lah di sini saya katakan, Pak Somad sudah didatangkan karena Pak Somad ini ada kecocokan. Kehilangan anak gadisnya sudah masuk 8 hari dan pihak polisi mengatakan jenazah ini sudah meninggal sekitar 8 hari juga. Terlihat dari bentuk fisiknya yang sudah membusuk, ya ini kisaran 8 hari dan ada kecocokan, dijemputlah Pak Somad untuk dilakukan tes. Berbagai macam tes karena wajah perempuan itu sudah tidak dapat dikenali lagi, sudah membusuk. Dari hasil tes dapat dicocokkan dan dapat dipastikan kalau jenazah perempuan itu adalah Ita, anak gadis Pak Somad yang cantik yang hilang 8 hari yang lalu. Pihak polisi di sini memberikan kabar yang lebih mencengangkan lagi. Kematian anak Pak Somad dari hasil otopsi. Di bagian leher ini ada bekas cekikan. Di bagian kepala belakang ini seperti ada hantaman benda tumpul. Dan anak Pak Somad, Ita almarhumah, sebelum meninggal ini diperkosa oleh beberapa orang lelaki, lebih dari 2 lelaki. Karena dari hasil pemeriksaan dokter, maaf ya, di bagian kemaluan ini terdapat luka robek. Itu tanda-tanda jenazah sebelum meninggal diperkosa. Kabar yang mencengangkan ini membuat istri Pak Somad shock. Istri Pak Somad jatuh pingsan di tempat pada saat itu. Apa yang sudah terjadi tidak dapat diputar kembali. Takdir yang sudah ditentukan tidak dapat ditawar-tawar. Kematian satu hal yang pasti. Tapi kapan, dengan cara apa, itu adalah rahasia Sang Ilahi. Mau tak mau,
Pak Somad dan keluarga hanya dapat mengikhlaskan, menerima apa yang sudah terjadi. Tapi, di balik keikhlasan seorang ayah dan ibu, tersimpan sebuah misteri. Anak yang meninggal dunia tak ikhlas mati sebelum pembunuhnya tertangkap. Pihak kepolisian mengatakan, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini adalah orang yang sudah berpengalaman sepertinya. Karena di TKP ini bersih sekali. Pakaian yang dikenakan oleh korban ini dicari di sekitar pos 16, pos 15, pos 14 sampai ke ujung. Ini tidak dapat ditemukan. Bersih dari jejak, bersih dari barang bukti. Tidak dapat diketahui siapa pelakunya dan kabur kemana pelakunya ini. Pihak kepolisian sangat kesulitan sekali untuk menemukan si pelaku sampai hari ini. Sampai hari ini di tahun 2023 kasus itu belum terpecahkan. Jadi 8 hari meninggal dunia, tubuhnya dibungkus pakai karung, disimpan di dalam pos yang terpencil. Berarti kematian gadis Malang ini itu kalau dimakamkan pada hari itu juga, keesok harinya, berarti kan udah 9 hari beliau meninggal dunia, tapi terhitung baru 1 hari dikebumikan. Kita sebut saja di sini 1 hari dikebumikan, jangan hitung waktu meninggalnya. Ya, nanti bingung sahabat-sahabat. Jadi 1 hari setelah dimakamkan gadis Malang tersebut, ibunya di sini belum sadarkan diri. Ibunya masih dalam keadaan koma, shock dia, belum bisa menerima keadaan karena itu adalah anak satu-satunya dan ibunya di sini merasa sangat bersalah sekali karena bapak sudah menitipkan, kamu bisa ndak jagain anak? Kamu kan lagi sakit. Kalau ndak bisa, ya aku bawa gitu, biar aku yang repot di sana ndak apa-apa, asal anak kita ada yang ngawasin. Ndak apa-apa, kamu pergi aja, biar aku yang jaga, nanti aku kunci pintu. Tapi ternyata dia lupa untuk mengunci pintu, anak itu keluar. Dan keluarnya anak itu setelah sekian lama, usianya 23 tahun ya, baru itulah dia berkeliaran bebas. Entah kemana, bertemu dengan siapa, anak ini nggak tahu apa-apa. Ya mungkin saja ketemu dengan orang jahat, karena anak ini cantik sekali. Sudah banyak lelaki-lelaki yang menginginkan untuk meminang secara baik-baik. Ya enggak apa-apa Pak Somad. Anak bapak berbeda dengan gadis-gadis pada umumnya. Enggak bisa masak, enggak bisa bersihin rumah, enggak ngerti apa-apa. Ya enggak apa-apa lah. Yang penting aku mau jadi mantumu. Pak Somad enggak mau. Karena orang-orang ini cuma menginginkan tubuh anaknya, cuma menginginkan kecantikan anaknya. Pak Somad tahu. Pak Somad ingin kalau memang ada jodohnya anakku, orang yang menikah dengan anakku itu menerima kondisi anakku apa adanya. Bukan melihat dari fisiknya belaka. Bukannya anak Pak Somad ini tidak laku. Jadi primadona walaupun ada sedikit kekurangan. Nah, mungkin dari daya tariknya itulah, dari kecantikannya itulah, ketemu orang jahat berlaku seperti itu, memperkosa dan menghabisi nyawanya. Ibunya ini masih dalam keadaan koma, belum sadar, sampai di mana di hari keempat gadis Malang itu dikebumikan baru ibunya sadar. Dan ibunya ya di sini ketika sadar mengatakan, "Pak, jangan bilang kalau anak kita mati. Anak kita ada, Pak." Ibunya dapat melihat arwah dari anak perempuan tersebut kembali ke rumah. Ini yang membuat keluarga Pak Somad agak sedikit tercengang. Mustahil kamu ngomong kayak gitu. Jangan kalian bilang anakku mati. Anakku pulang. Anakku ada di rumah. Dengan bukti. Ibunya wanita Malang atau istri dari Pak Somad ini ya memang dapat berinteraksi dengan almarhumah anaknya yang meninggal ini, sahabat-sahabat. Sebagai contoh, anakku mau ganti baju, diambil baju dari dalam lemari, diletakkan, baju itu tiba-tiba melayang, terus tiba-tiba hilang. Ya seperti ada yang ngangkat kayak ini. Dan menurut cerita dari warga setempat, semenjak ibunya ini siuman,
ibunya ini selalu melakukan apa yang sering dilakukan sama anaknya, tapi di waktu yang berbeda. Ibunya setiap sore biasanya jam 4 masuk jam setengah 6 sore, ini biasanya duduk di balai-balai depan rumah perbatasan antara Dusun Sawit Muda dengan mes karyawan yang ada di tempat itu. Tapi kebiasaan itu dirubah. Dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, ibu itu selalu duduk di balai-balai depan rumahnya sambil ketawa cekikikan seakan-akan bergurau dengan anaknya. Dan sekali warga yang melintas di sana ini sering sekali melihat perwujudan anak itu ada duduk bercanda di samping ibunya. Walau alam bisawab. Kalau dibilang ini cuman sekedar penglihatan tak sengaja, namun yang melihat bukan 1-2 orang saja, melainkan setiap orang yang lewat di sana. Itu misteri yang baru terjadi ketika kisaran 5 hari atau 4 hari anak malang tersebut dikebumikan. Dan berlanjut, misteri ini di lokasi kejadian dan yang mengalaminya adalah Pak Imron. Pak Imron yang menemukan pertama kali adanya bau bangke di pos 16. Beliau di sini tidak dengar kabar kalau di rumah almarhumah Ita. Ini warga banyak melihat kalau Ita ini gentayangan. Ibunya Ita pun mengaku kalau anaknya hidup. Duduk sama-sama bercanda sama aku. Pak Imron tidak mendengar kabar itu. Pak Imron ya, udahlah ya, pos 16 sudah bersih nih. Pak Imron tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Teruslah dia mancing. Balik lewat dari maghrib itu udah biasa. Dan di satu malam, kisaran 7 atau 8 hari lah setelah almarhumah Ita ini dikebumikan, Pak Imron seperti biasa mancing, motornya ditaruh di samping pos 16, mancing lah. Lepas maghrib, udah gelap nih, ya, perkebunan sawit lah pula, nggak ada lampu jalan, udah gelap, ikan dibawa sama Pak Imron ditaruh di stang motornya. Pak Imron melaju lah, motor tuanya itu nggak bisa dikebut, slow, kalau ngebut pasti mati, mogok, slow jalan. Nah, melewati pos 14. Yang mana kan pos ini yang aktifnya itu batasnya 14-13. 13 ke bawah ya, itu aktif, sawitnya masih bagus, tapi 13 ke atas itu kosong. Nah, di pos 14, 1 kilo lagi jaraknya ke tempat pos 13 yang ada orangnya, yang rame lah. Ini Pak Imron tiba-tiba kayak di stop oleh seorang perempuan. Dari jauh Pak Imron ini berjalan menyusuri jalan tanah. Nah, Pak Imron melihat ada sosok yang berdiri di pos 14. Ketika sepeda motor Pak Imron ini mendekat, sosok tersebut pun tiba-tiba berjalan ke tengah jalan dan menunjuk. Stoplah Pak Imron. Dilihat sama Pak Imron, ih cewek. Kenapa kok kamu stop aku? Kata Pak Imron. Aku mau numpang. Oh, kamu mau numpang? Ayolah naik. Udah malam kayak gini, anak gadis kelayapan di sini. Ayolah naik. Mau pulang kemana? Dia nunjuk cuman. Nunjuk ke arah sana, tapi nggak ngomong. Ya udah, dibonceng lah sama si Pak Imron. Nah, di perjalanan lewat pos 14, lewat pos 13. Jauh masih ini untuk sampai ke pos 1, ke perbatasan Desa Sawit Muda dengan tempat si Rizal ini ngecamp atau mesnya. Ini masih jauh. Pak Imron terus ngajak perempuan ini ngomong. Ya, kurang lebih seperti inilah. Ngapain kamu, dari mana? Maghrib kayak gini masih kelayapan anak gadis. Pak Mali, masa kamu nggak tahu kabar kalau ada cewek diperkosa di sana? Bukan satu laki-laki yang perkosa, rame katanya. Terus abis diperkosa dibunuh, dibuang di dalam pos. Kamu nggak takut? Cewek itu cuma diam. Pak Imron terus ngoceh. Ya, nggak ada feeling, nggak ada firasat apa-apa sampai di pos 5. Suasana sudah ramai. Pak Imron tiba-tiba di-stop oleh temannya, berpapasan. Ron, kamu dari tadi aku lihat dari jauh mulutmu mangap. Kamu ngomong sama siapa? Nih, ada anak nih, maghrib, cewek, cantik pula. Masa kelayapan di pos 15? Teman Pak Imron ini melirik ke arah Pak Imron, yang memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kamu sakit?
Cewek mana yang kamu bilang? Ini aku bonceng. Pak Imron lihat ke belakang. Di boncengannya tidak ada satu orang pun. Di saat itu, yang melihat boncengan motor Pak Imron kosong bukan cuma Pak Imron seorang, tapi teman yang menghentikan laju sepeda motor Pak Imron. Dan di sana sama-sama mereka melihat dari kejauhan seorang perempuan berjalan membelakangi mereka, berjalan masuk menuju ke arah pos 16 yang terlihat cuman bagian punggung dan rambut terurai panjang tertiup angin. Melihat ciri-ciri itu, melihat tanda-tanda itu, temennya Pak Imron langsung putar motor. Pak Imron pun di sini langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi sampai motornya mogok. Pak Imron di sini tidak pulang ke rumah, dia stop di pos 3, numpang di pos 3, minta diantar pulang. Apa yang dikhawatirkan Pak Imron? Ngingetin cewek yang diboncengnya tadi. Kamu nggak tahu, di situ ada pembunuhan. Ternyata yang dibonceng Pak Imron itu adalah korban pembunuhannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Tersebarlah cerita kalau Pak Imron mengalami teror dari Ita, almarhumah Ita, anak dari Pak Somad. Pak Somad mendengar itu, dia tidak bisa marah. Karena seluruh warga Dusun Sawit Muda di sini tahu kalau anaknya itu meninggal gentayangan dan diakui oleh istri Pak Somad sendiri. Di masa teror itu berjalan, anak Kem sebagian di sini ada yang tahu, tapi sebagian tidak tahu, termasuk Rizal. Rizal sama sekali tidak tahu kabar kalau anak Pak Somad meninggal. Dia tahu, tapi kan tidak kenal siapa Pak Somad, anaknya seperti apa. Tahulah kabarnya kalau di pos 16. Nah, pada suatu ketika, ini mendekati jam 9 malam, Rizal ini dengan mobil double kabinnya, ini dalam keadaan kosong. Dia keluarnya itu dari pos 13, mau menuju pulang ke pos 1. Ya, mobil itu ya dibilang ngebut sih enggak, Rizal bilang, tapi santailah. Nah, di pos 11, yang mana pos 11 ini keadaannya ya sudah mulai rame. Karena setiap pos yang sawitnya ini masih produktif, itu pasti ada tenda-tenda pemanen biasanya. Pemanen yang enggak mau pulang, dia mau ngecamp seminggu sekali atau 10 hari sekali, baru mereka pulang, itu tenda-tenda itu pasti ada lampunya. Di jam-jam 9, jam 10 mereka ini palingnya sedang ngopi, sedang masak, makanlah mereka di malam itu. Nah, di pos 11, ya, tenda-tenda yang ada di dalam sesawitan ini terlihat lampunya menyala, berarti ada orang. Rizal pun tidak takut, santailah dia bawa mobil. Dan seketika sebelum lewat pos 11, mobil Rizal kembali berhenti. Dihentikan oleh seorang perempuan dan wajah perempuan tersebut terlihat sangat cantik sekali. Dari pantulan lampu mobil Rizal, wajahnya itu terlihat kuning langsat, hidung mancung, ya, bibir merah, mata agak sedikit sipit, oriental lah wajahnya, rambut terurai panjang. Rizal segera menurunkan kaca mobilnya dan menyapa wanita cantik tersebut. Di dalam hati, Rizal yang berusia 32 tahun yang statusnya masih jomblo, ini sempat berkata di dalam hati, "Mak, ini rezeki kali ya. Di tengah hutan, ini cewek dari mana? Nggak mungkin juga anak dari pemanen sawit. Nggak pernah-pernahnya pemanen sawit bawa perempuan masuk ke dalam camp." Ditanya sama Rizal, "Dek, adik dari mana? Malam-malam kayak gini. Mau kemana?" Kembali sosok wanita cantik tersebut menunjuk dengan tangan kiri sembari mengatakan, "Numpang, Bang. Numpang." "Oh, kamu mau keluar? Ya udah, bareng yuk sama aku." Rizal di sini mau turun dari mobil, mau buka pintu sebelah, tapi tiba-tiba perempuan itu sudah ada di samping. Tinggal Rizal buka pintu dari dalam saja, perempuan itu masuk. Masuklah cewek cantik ini ke dalam mobil. Kaca mobil kembali ditutup karena jalan di depan akan berdebu. AC kembali dinyalakan. Hawa dingin pun di sini terasa di tubuh Rizal, tapi dinginnya beda.
AC itu nggak terlalu kencang, tapi kok yang dirasakan Rizal ini dinginnya dingin sekali semenjak cewek itu duduk di sebelah Rizal. Nah, semenjak cewek itu masuk duduk di bangku sebelah Rizal yang tengah mengendarai mobil, wanita tersebut terus menatap Rizal tanpa berkedip sepanjang jalan dari pos 11 sampai ke pos 1, berarti kan ada 11 kilometer. Jauh, sahabat-sahabat, 11 kilo itu bukannya dekat. Wanita itu terus menatap Rizal. Rizal yang kegeeran sempat ngomong kayak gini, "Dik, apa nggak enak, Dik? Adik tatap kayak gitu terus. Nanti adik naksir." Wanita itu cuma tersenyum, tapi nggak ngomong apa-apa. Rizal mencoba untuk mencairkan suasana. Banyak hal yang ditanya sama Rizal, tapi tak satu pun terjawab. Dan sampailah di pos 3. Rizal ini yang hatinya berbunga-bunga ditatap terus sama cewek cantik ini tiba-tiba hilang kendali, seakan-akan di hadapan Rizal ini seperti kayak ada kijang melompat. Terus mau ditabrak sama Rizal, mobil itu ngerem mendadak. Rizal yang khawatir dengan wanita yang di sampingnya. Begitu mobil berhenti, langsung menoleh ke samping dan ternyata wanita cantik yang sedari tadi menatap wajah Rizal itu sudah tidak ada lagi di sampingnya dengan kondisi pintu masih tertutup dan terkunci. Kemana wanita itu? Rizal tahu kalau yang ditumpanginya bukan manusia, itu adalah sosok makhluk astral. 3 kilo lagi Rizal sampai ke camp. Mobil itu dipacu dengan kecepatan tinggi, sampailah ke camp. Teman-teman Rizal di sini heran. "Jal, kau bawa mobil udah kayak setanan. Sak berak apa kau? Sakit perut apa? Mau buang air gitu?" "Nggak. Wajahmu kok pucat sekali," kata teman-teman Rizal. Nggak apa-apa." "Kamu sakit? Kamu ada masalah?" Nggak apa-apa." Turun dari mobil, langsung masuk ke kamar. Rizal nggak keluar-keluar lagi. Rizal nggak menceritakan apa-apa, kejadian apa-apa sama teman-temannya. Rizal memilih untuk diam. Dan di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mobil double kabin yang dikendarai Rizal ini sudah meninggalkan camp. Bukan pergi masuk ke dalam untuk melakukan aktivitas seperti biasa, tapi ke arah luar. Menuju ke arah perkampungan untuk keluar, menuju ke kota besar. Entah apa yang dilakukan oleh Rizal. Teman-temannya cuma berpikir, ya mungkin Rizal ini ditegur sama atasan, jadi lagi kalut pikirannya, mungkin mau menenangkan diri, ngambil cuti lah mungkin. Karena kan setiap driver ini kalau cuti, mobilnya itu dibawa, diurus. Sampai di kota ya, kalau mau servis nanti bilnya itu tinggal dikasih sama kantor. Apalagi Rizal, orang kepercayaan, driver kesayangan Kojimi. Tinggal bilang aja mau ganti apa, bil, bayar dulu, nanti diganti sampai di kantor. Nah, jadi teman-teman berpikir kalau Rizal ini mungkin ada masalah, ya udahlah, kita ndak usah ngerecokin pikirannya. Nanti toh juga kalau dia udah enakan pasti dia cerita apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan Rizal semalam bawa mobil udah kayak orang kesurupan, turun-turun dari mobil wajahnya pucat seperti ketakutan. Nah, Rizal ya mengatakan di dalam kisah ini, pagi itu dia memang sudah izin duluan sama Kojimi karena udah 1 bulan belakangan ini, karena Rizal ini kan jadwalnya penuh seperti yang saya katakan tadi. Banyak proyek pembangunan, termasuk proyek pavilion itu Rizal ngontrol tiap hari sampai hari cutinya pun di sini tidak bisa diambil. Dan di pagi itu cuti Rizal diambil, diizinkan sama Kojimi. Rizal pulanglah ke kampungnya. 2 jam perjalanan ditempuh oleh Rizal. Bukan Rizal ini mau pulang menemui kedua orang tuanya, bukan, tapi Rizal ke rumah seseorang yang dikatakan Rizal sebagai pembimbing spiritualnya. Seseorang yang banyak mengetahui tentang hal-hal gaib. Sampainya di sana, Rizal bercerita. Wak di sini kita sebut ya. Aku tadi malam salah tumpang, Wak. Yang kutumpangi di dalam mobilku itu cewek cantik. Hatiku berkata rezeki, tapi Wak, ini bukan rezeki, Wak. Kayaknya bakal jadi petaka. Ya jelas, Jal. Ini petaka 12 buat kamu. Wak tahu? Ya Wak tahu. Sosok itu sekarang ada di sini.
sosok itu akan selalu mengikuti kamu. Iya kan? Iya, Wak. Sampai-sampai tadi pagi aku mau mandi, yang kulihat itu bukan wajah aku di cermin, tapi wajah wanita itu. Tolong, Wak. Apa salah Ijal, Wak? Sampai-sampai wanita itu ngikutin Ijal. Nah, tunggulah sebentar. Si Wak ini pun mulai membakar prapenannya ya. Bara api dibakar dalam sebuah kendi itu untuk membakar kemenyan. Setelah aroma kemenyan tercium, si Wak ini seperti kayak setengah kesurupan kayak gitu loh. Ya, setengah kesurupan dan berkomunikasi dengan Rizal dengan mengatakan, "Bang, tolong aku, Bang. Tolong aku. Tolong bawakan temanmu yang membunuhku. Tolong bawakan orang yang telah memperkosa aku. Tolong, Bang." Dan sosok itu menangis. Rizal yang bingung, apa ini sebenarnya? Seketika si Wak pun tersadar. Wak mengatakan, "Ya itulah, Jal. Kamu sudah dengar sendiri apa yang ingin disampaikan oleh wanita tersebut. Wanita tersebut menaruh harapan kepada kamu." "Siapa, Wak, wanita itu?" "Ya, Wak tidak tahu." "Masa kamu tidak tahu? Mungkin ada kamu dapat kabar di tempat kerjamu, ada terjadi sesuatu. Coba kamu ingat-ingat." Dan Rizal mengingat, "Anak Pak Somad. Apakah mungkin?" "Ya mungkin saja." "Coba kamu ingat-ingat lagi, Jal. Apa yang telah kamu lakukan sampai anak itu menuntut pertanggungjawaban kamu?" "Wak, tolonglah, Wak. Gimana caranya? Ijal tidak tahu apa-apa nih, Wak. Ijal tidak tahu apa-apa. Ijal tidak pernah berniat jahat sama seorang pun di camp. Apalagi sama seorang wanita. Ijal tidak tahu apa-apa." Wak ini pun tidak dapat membantu Rizal. Satu-satunya cara, keinginan sosok almarhumah inilah dipenuhi sama si Rizal. Rizal harus membawa orang yang membunuhnya. Karena wanita itu tahu, "Pembunuhku itu kamu yang bawa." Rizal mengatakan di sini sama Wak, "Wak, aku ini sopir. Mobilku ini sudah ratusan orang, mungkin ribuan, Wak, selama bertahun-tahun ini yang numpang di mobilku. Aku tidak ingat satu-satu siapa mereka. Dan mereka ini punya kepentingan datang, pergi, hilang, aku tidak tahu di mana rumahnya, bahkan namanya saja aku tidak tahu. Gimana aku harus bisa membantu dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh sosok tersebut?" Wak pun di sini angkat tangan, tidak tahu menahu, karena kekuatan wanita ini, dendam dari wanita ini sangat kuat sekali. Kamu bisa-bisa celaka, Jal. Bukan solusi, tapi masalah yang semakin pelik diterima oleh Rizal setelah bertemu dengan Wak, pakar spiritual yang dipercaya oleh Rizal. Di perjalanan dari tempat Wak menuju ke camp, menuju ke tempat kerja lagi nih, Rizal berpikir keras, "Ya Allah, siapalah orang yang sudah membunuh wanita ini? Pasti ada kaitannya dengan perusahaan ini dan pasti orang itu pernah menumpang di mobilku. Apakah si peneliti tanah? Apakah tukang bangunan? Apakah orang yang masuk pupuk? Apakah orang-orang? Karena banyak sekali belakangan ini yang ditumpangi oleh Rizal. Karena sibuknya, jadwal Rizal sibuk. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang harus dituduhnya. Siapa yang harus ditetapkan sebagai orang yang telah menghabisi nyawa perempuan tersebut. Dan permintaan perempuan ini, "Tolong bawakan orang yang telah membunuhku, orang yang telah memperkosaku ke hadapan Bapak. Ke hadapan Pak Somad, siapa yang harus bertanggung jawab?" Hari-hari Rizal bekerja di sana dipenuhi dengan ketakutan. Setiap langkah yang dilangkah oleh Rizal, baik itu siang, malam, sosok perempuan tersebut selalu ada mengikuti Rizal. Bau busuk, bau bangkai selalu tercium. Dan Rizal lah di sini yang menjadi juru kunci kematian dari Ita, anak dari Pak Somad,
wanita muda cantik berusia 23 tahun yang diperkosa lalu dibunuh. Rizal di sini kunci dari misteri pembunuhan ini. Rizal, si pengirim cerita yang menjadi narasumber dalam kisah ini. Tak satu orang pun yang ada di lingkungan kerja yang diceritakan oleh Rizal tentang kejadian ini. Tentang teror wanita yang menghantui Rizal, minta dikasih tahu. Kamu tahu siapa pembunuhku? Tolong sebutkan, tolong katakan pada bapakku. Tapi Rizal di sini tidak dapat menyebutkan siapa orangnya, karena Rizal pun di sini tidak berani asal tuduh. Karena banyak sekali belakangan ini kecurigaan Rizal memang ada, menjuru ke satu kelompok yang dijemput oleh Rizal. Tidak perlu di sini saya sebut siapa, mungkin sahabat-sahabat dapat menjawab dan tuliskan di kolom komentar, karena Rizal pun di sini tidak berani memastikan hal itu. Takut terjadi fitnah, dan Rizal pun tidak terlalu yakin dan tak terlalu percaya dengan apa yang digambarkan di pikiran Rizal. Lebih baik aku diam, lebih baik aku tidak memecahkan misteri ini daripada permasalahan ini akan menimbulkan fitnah untuk orang yang akan tertuduh, orang yang akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak aku ketahui. Makanya dari itu, Rizal memutuskan untuk resign, keluar dari perusahaan tersebut seperti yang saya sampaikan di awal video dengan alasan permintaan dari ibu bapakku, padahal itu bohong. Itu semua beban di batinnya, tidak sanggup diteror oleh wanita itu lagi. Itulah kisah yang dibagikan sahabat kita Rizal tentang misteri kematian seorang perempuan cantik yang diperkosa di perkebunan sawit. Mungkin sahabat-sahabat bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sebutkan siapa, karena ini adalah permintaan dari sahabat kita Rizal. Biarlah di sini orang yang telah menghabisi nyawa perempuan tersebut, telah memperkosanya terlebih dahulu, mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tidur dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kejahatan, dosa yang kita lakukan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan Rizal di sini tidak mau menunjuk ke satu arah karena takut lisan ini terkelencong oleh kalimat syaitan, tertuduh kepada satu nama, beberapa orang nama yang akan bertanggungjawabkan satu hal yang tidak pernah mereka lakukan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lebih baik Rizal membungkam misteri ini sampai di bulan Agustus di tahun 2023 ini. Barulah Rizal memberikan cerita itu kepada saya dan saya berikan kepada sahabat. Dan ingat, saya tidak menjurus ke satu titik penuduhan. Misteri adalah sebuah misteri. Inilah sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.